Bab 2498 teks aneh. Kamu masih ingin tertawa? Guru suci Jin Yao bertanya dengan ekspresi bingung setelah melihat senyum Lin Tian. Omong kosong. Formasimu ini hanya tahu bagaimana membantunya. Mungkinkah aku seharusnya tidak menertawakannya? Tanya Lin Tian. Membantunya? Tuan suci Jin Yao ini tidak begitu mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, lakukan yang terbaik dan jangan berhenti. Kau? Dewa suci Jin Yao tidak mau menyerah. Dia terus mengendalikan formasi, dan setelah itu, sapi Dewa Emas dibiarkan tergeletak di tanah, tidak bergerak dan beristirahat. Dan kemudian, sapi Dewa Emas tertidur lelap, sementara wanita berjubah biru dan Jin Aolai tetap membeku di tempatnya. Lihat, bahkan God Beast ini tidak bisa melakukannya. Sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia hanya beristirahat. Jangan terlalu ribut. Istirahat? Sungguh lelucon, energi dingin dari formasi ini sudah cukup untuk membuatnya tidak berani bergerak. Kata Dewa Suci Jin Yao dengan percaya diri. Lin Tian tersenyum aneh, tidak apa-apa. Apakah itu akan memengaruhi saya? Kamu. Baru sekarang Holy Lord Jin Yao menyadari bahwa Lin Tian sedikit berbeda. Pada saat ini, Lin Tian memejamkan matanya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Holy Lord Jin Yao tidak mau menyerah, jadi dia terus meningkatkan kekuatannya. Siapa yang tahu bahwa udara dingin akan memasuki tubuh Nangongyan? Hal ini membingungkan Holy Lord Jin Yao. Kedua orang ini, mengapa mereka tidak takut dengan seranganku? Pertanyaan ini membuat Holy Lord Jin Yao tertekan hingga Nangongyan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, susunan energi dingin di sekitar mereka menghilang. Ketika Nangongyan melangkah ke alam surgawi, dia bahkan tidak perlu melangkah berlebihan. Kakak, lihat, apakah aku hierarch bintang 1? Lin Tian tersenyum pahit, jikamu bahkan tidak perlu memadatkan bayangan penguasa surgawi, kamu cukup memadatkannya menjadi penguasa surgawi. Benar sekali. Nangongyan sangat gembira. Namun, dalam kegelapan, Holy Lord Jin Yao tampak bingung. Sialan. Aku akan membiarkanmu melihat formasi susunan berikutnya. Dengan itu, api di sekitarnya mulai menyala. Adapun Jin Aolai dan yang lainnya, mereka masih terjaga. Adapun sapi Dewa Emas, ia hanya berbaring di sana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, Nangongyan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia menatap Lin Tian dan bertanya, kakak, apakah kamu butuh bantuan? Tidak perlu. Lin Tian tersenyum dan beralih ke teknik lon api dan membiarkan api melonjak. Pada saat yang sama, Lin Tian berkata kepada Tuan Suci Jin Yao, kamu, apakah itu semua yang bisa kamu lakukan? Jangan gila, ada formasi lain di sini. Tuan Suci Jin Yao menjadi cemas, tetapi Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia bahkan berkata, jika ada formasi, gunakan saja. Bagus. Kali ini, aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat dirimu. Setelah Holy Lord Jin Yao berbicara, dia mengubah formasi susunan. Pada saat ini, semua orang melihat mereka melayang di udara. Dalam kegelapan kehampaan ini, tak ada apapun yang dapat dilihat. Kakak, tempat apa ini? Nangongyan bingung, sementara sapi Dewa Emas juga dengan penasaran menatap sekelilingnya. Jin Aolai dan gadis berbaju cian juga bingung, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, itu hanya ilusi, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Alam ilusi? Dalam kegelapan, Guru Suci Jin Yao mengejek. Kemudian, sebuah patung batu emas muncul di langit. Patung batu itu mengulurkan tangan kanannya dan melepaskan cahaya keemasan yang kuat yang menyelimuti semua orang dan kemudian mengikat mereka. Bahkan sapi Dewa Emas tidak bisa bergerak, yang membuat Nangongyan dan yang lainnya sangat terkejut. Sementara itu, Tuan Suci Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Lin Tian tersenyum pahit, kau pikir kau bisa menjebak kami hanya dengan peralatan sihir? Lindi, apakah kamu tahu apa nama peralatan ajaib ini? Tidak peduli apapun namanya, aku akan menangkapnya pada akhirnya. Lin Tian menjelaskan, tetapi Tuan Suci Jin Yao mengejek, jikalau begitu kamu pasti naif. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Setelah itu, Lin Tian mulai mengendalikan patung batu itu. Cahaya keemasan itu menghilang dan kembali ke tangan Lin Tian. Melihat seorang pria emas kecil muncul di telapak tangan Lin Tian,
Nangong Yan berkata dengan gembira, "Ih kakak, benda ini terlihat sangat bagus. Ini adalah jenis peralatan sihir. Dengan mengendalikannya, seseorang dapat memberikan efek yang tidak terduga. Namun, durasinya terbatas." Waktu terbatas? Benar, saya perkirakan dalam waktu dekat, itu akan dibuang, jelas Lin Tian. Nangong Yan berkata dengan sedikit kasihan, sayang sekali. Namun, Lin Tian melihat ke dalam kegelapan, apakah ada hal lain? Master Suci Jin Yao sudah sangat marah, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mencoba yang terbaik. Gelindi, bahkan jika kamu mengendalikan pria emas kecil ini, itu tidak akan berguna. Oh, kamu masih punya trik? Triknya adalah kau akan terjebak di sini selamanya. Kau tidak akan bisa pergi kemanapun. Holy Lord Jin Yao tertawa terbahak-bahak. Namun, Lin Tian menatap tikus emas kecil di tangannya. Ku bilang, aku bisa mengendalikannya. Teruslah membanggakan diri. Lin Tian memegangi pria emas kecil itu dan mengarahkannya ke sudut yang gelap. Kemudian, setelah menyalurkan kekuatannya, pria emas kecil itu mengeluarkan cahaya keemasan yang langsung menghancurkan ilusi itu. Semua orang muncul kembali di istana bawah tanah, dan lelaki emas kecil itu pun berangsur-angsur menghilang juga. Hal ini membuat Dewa Suci Jin Yao murka. Kau hebat, tapi mustahil bagimu untuk menemukanku. Dengan itu, Dewa Suci Jin Yao menghilang. Lin Tian menatap sapi Dewa Emas dan berkata, ayo pergi. Sapi Dewa Emas segera memimpin jalan, dan semua orang terus maju menyusuri terowongan di depan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah tembok. Sapi Dewa Emas berkata, kamu tidak akan bisa masuk ke sini. Tidak bisa masuk? Ya, ada kekuatan yang sangat kuat di atas sana. Tidak peduli bagaimana aku menyerang, itu tidak akan hancur. Kata sapi Dewa Emas dengan putus asa. Lin Tian mengamati dinding dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa ada kekuatan yang kuat di dinding tersebut. Semakin keras dinding tersebut, semakin kuat pula pantulannya. Menarik. Lin Tian tersenyum dan meletakkan tangannya di dinding. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, bisakah kamu melepasnya? Tidak apa-apa. Setelah Nangong Yan mengeluarkan suara, dia menatap dinding dan mulai memperhatikan perubahan di dalamnya. Jina Olai dan gadis berbaju cian juga menatap dinding dengan bingung, mereka ingin tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Lin Tian terus melahap tembok dan menemukan sesuatu yang menarik. Ada kata-kata emas yang berkedip-kedip di dinding, dan kata-kata itu melayang sangat cepat. Namun, Lin Tian tidak mengenali kata-kata ini, jadi dia hanya mengingatnya. Namun, wanita berpakaian biru di belakangnya merasa khawatir. Mengapa benda ini menghindar? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu kenal dia? Nama karakter ini adalah Rumput Abadi. Prasasti Rumput Abadi? Ya, itu bahasa tumbuhan. Hanya kami, tumbuhan, yang bisa memahaminya. Kalian, manusia, tidak bisa. Wanita berpakaian biru itu menjelaskan. Setelah mendengar itu, Lin Tian menatap gadis berbaju cian itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya, lalu apa isinya? Dikatakan bahwa ini adalah area terlarang. Tidak seorang pun atau makhluk hidup apapun diizinkan masuk, atau tidak akan menjadi masalah apakah mereka hidup atau mati. Lin Tian menjadi curiga setelah mendengar itu. Namun, Nangong Yan berbisik, di mana tempat ini? Ternyata ada peringatan seperti itu. Jina Olai bahkan lebih penasaran. Mungkinkah itu iblis tua? Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah itu monster tua atau bukan. Kita akan tahu begitu kita masuk dan melihatnya. Bab 2499 Simbol Penekan Binatang. Nangong Yan juga dipenuhi dengan antisipasi. Wanita itu bisa masuk, dan kita pasti bisa masuk. Wanita berpakaian biru itu sedikit khawatir, sementara ekspresi Jin Aolai juga tidak sedap dipandang. Dia tidak mengerti karakter-karakter ini dalam beberapa tahun terakhir, jadi ketika dia mendengar bahwa mungkin ada lebih banyak hal di dalamnya, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Di bawah dugaan semua orang, Lin Tian berhasil menembus lapisan pelindung di dinding dalam waktu singkat, dan kemudian dinding itu otomatis terbuka. Aroma bunga memenuhi ruangan. Ketika Nangong Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas masuk, Lin Tian meraihnya dengan satu tangan, jangan terburu-buru. Nangong Yan bingung. Kenapa? Kau akan segera tahu.
Pada saat ini, di balik tembok, cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip. Di bawah sinar cahaya warna-warni, ada beberapa bunga dan tanaman yang subur. Melihat tanaman ini, Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apakah ada yang istimewa?" Lin Tian mengeluarkan sepotong batu abadi dan melemparkannya ke dalam, dan batu abadi itu segera berubah menjadi bubuk. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Namun, wanita berpakaian biru itu berseru, yaitu bunga pemakan abadi. Ya, bunga yang dapat melahap energi abadi. Selama kita cukup dekat, kita akan segera mengeluarkan penguasa surgawi dari bunga itu. Lin Tian menjelaskan. Nangong Yan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar itu. Sangat menakutkan. Lalu, bagaimana Tuan Suci Jin Yao bisa masuk? Dia punya energi di dalam dirinya, jadi dia bisa menghindari bunga-bunga ini. Jadi, aku juga bisa masuk. Ayo pergi. Lin Tian berkata padanya, sementara Jin Naolai berkata dengan gugup, aku tidak berani. Nangong Yan berkata dengan nada meremehkan, mengapa kamu begitu pengecut? Gadis kecil, kau juga tahu bahwa meskipun Tuan Suci Jin Yao terluka, dia masih jauh lebih kuat dariku. Selain itu, dia sudah berada di sini selama lebih dari 2 tahun. Tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan di sini. Jin Naolai berkata dengan takut-takut. Nangong Yan hanya bisa menatap Lin Tian tanpa daya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak terburu-buru. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tetapi Nangong Yan penasaran, kamu tidak terburu-buru? Namun, Lin Tian menatap ke arah sapi Dewa Emas, kamu bisa pergi ke sana. Sapi Dewa Emas cukup berani. Sebagai binatang suci, ia tentu tidak takut pada bunga-bunga ini, sehingga ia bisa berjalan masuk dengan angkuh. Beberapa saat kemudian, sapi Dewa Emas tampaknya telah menemukan sesuatu. Ia menjerit melengking dan berlari keluar dengan gila. Semua orang penasaran dengan apa yang telah terjadi. Apa yang kau lihat? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu kepada sapi Dewa Emas, yang menjawab dengan gugup, ada jimat besar. Dan setelah aku membacanya, aku menjadi pusing dan berlari keluar. Jimat? Nangong Yan bingung. Lin Tian memejamkan mata dan mencoba merasakan apa yang dilihat sapi Dewa Emas. Sebuah benda tembus pandang melayang di udara, dan ada banyak rune aneh di atasnya. Jadi itu adalah jimat penekan binatang. Lin Tian sedikit membuka matanya. Ketika Jin Naolai mendengar jimat penekan binatang, dia langsung membelalakan matanya. Ada desas-desus bahwa jimat penekan binatang mampu menekan binatang dewa yang kuat. Mungkinkah binatang dewa yang kuat disegel di dalamnya? Sapi Dewa Emas menggoyangkan tubuhnya dan berkata, apakah aku termasuk di antara mereka? Aku rasa itu kau, leluhur Zong. Goda Jinao sementara 2 tanduk di kepalanya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Saya hanya berkata dengan santai, jangan serang saya. Sapi Dewa Emas membuka matanya lebar-lebar, tetapi Nangong Yan menatap Lin Tian. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lebih baik aku masuk. Kamu tinggal di sini sebentar. Lin Tian berkata, tetapi Nangong Yan berkata dengan cemas, tapi bunga-bunga itu. Jangan khawatir, dalam hal kemampuan melahap, aku bahkan lebih kuat dari mereka. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Nangong Yan masih khawatir. Namun, Lin Tian sudah mulai berjalan maju dan bunga-bunga itu mulai berkedip-kedip dengan liar, seolah-olah ingin melahap kekuatan Lin Tian. Dengan kekuatan melahap Lin Tian yang diaktifkan, bunga-bunga itu tidak dapat menyerap energi apapun dari tubuhnya sama sekali. Sangat kuat. Jin Naolai tercengang. Nangong Yan kemudian berkata dengan puas, kakakku maha kuasa. Sapi Dewa Emas menggoyangkan tubuhnya, tuanku, Anda menakutkan. Adapun Lin Tian, dia tiba di depan jimat penekan binatang dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan jimat itu. Pada saat ini, suara gemuruh yang tak terhitung jumlahnya mulai bergema dari segala arah, dan ada lebih dari 1 jenis suara gemuruh, seolah-olah ada ratusan atau bahkan ribuan keberadaan yang hadir. Melihat ini, Jin Nao menjadi cemas. Apa yang terjadi? Apa yang kamu takutkan? Nangong Yan memandang rendah Lin Tian sejenak, tetapi roh binatang yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di sekitar Lin Tian. Jiwa-jiwa binatang ini semuanya adalah jiwa sapi ilahi emas.
Sapi ilahi emas bertindak seolah-olah telah melihat leluhur dan menjadi linglung. Ini. Aku benar, itu benar-benar kau, leluhur. Jinao terkejut, tetapi Lin Tian menatap roh-roh binatang itu. Mengapa kalian ada di sini? Roh binatang berumur 1 tahun bertanya dengan curiga. Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Aku mengikuti seseorang ke tempat ini. Bagaimana denganmu? Lin Tian menatap roh-roh binatang itu. Setelah roh-roh binatang itu saling memandang, mereka melihat sapi dewa emas di luar dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi? Roh binatang berumur 1 tahun berkata, kita disegel di sini oleh orang yang menakutkan. Orang yang menakutkan? Benar, kekuatannya tak tertandingi. Dia seharusnya adalah sosok dewa, tetapi kita tidak tahu secara spesifik. Yang kita tahu dia sangat menakutkan. Lin Tian curiga, bisakah aku melihatnya? Orang-orang itu mengirimkan bayangan satu persatu, tetapi mereka hanya bisa melihat bagian belakang, tidak dapat melihat bagian depan atau bahkan napas. Jadi Lin Tian berkata dengan serius, sepertinya, mustahil untuk menebak siapa mereka. Tentu saja, roh-roh binatang itu tidak tahu, tetapi mereka bersyukur bahwa Lin Tian membiarkan mereka pergi. Lin Tian bertanya, di mana wanita itu? Para roh binatang itu menatap pintu dalam kegelapan satu persatu, lalu salah satu dari mereka berkata, dia bersembunyi di sana. Apa isinya? Para roh binatang menggelengkan kepala satu persatu. Beberapa bahkan berkata, ada jimat penekan binatang di sana, jadi kita tidak bisa melewatinya. Lin Tian hanya bisa berkata, kalau begitu aku akan pergi melihatnya. Lin Tian datang ke pintu yang disebut itu, dia melihat pintu itu benar-benar hitam dan ada tanda khusus di atasnya. Lin Tian ingin mendorong pintu itu hingga terbuka, namun pintunya terbuka sendiri, memperlihatkan terowongan panjang. Kakak, hati-hati. Nangong Yan sangat takut sesuatu akan terjadi pada Lin Tian, jadi Lin Tian berteriak. Lin Tian mengangguk dan terus melangkah maju. Tempat apa sebenarnya itu? Gumam Jinao Lai. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Lin Tian melangkah maju selangkah demi selangkah di terowongan panjang itu, dan ekspresinya menjadi semakin bermartabat. Aku tahu kau tidak tahu apa-apa, kata Lin Tian Bing dingin setelah beberapa saat kebingungan. Sungguh tidak mudah bagimu untuk menemukan ini. Tuan Suci Jin Yao tidak takut. Sebaliknya, dia tersenyum. Bagaimana kau tahu itu? Lin Tian berjalan keluar dari kabut dan melihat Holy Lord Jin Yao duduk di atas batu di depannya. Tuan Suci Jin Yao membuka matanya dan memperlihatkan senyum aneh. Tentu saja, aku menemukannya di salah satu buku. Kitab Suci. Bab 2500 Penutupan Saluran. Ya, aku menemukan sebuah buku di alam ilahi yang mencatat bahwa ada tempat yang bagus di alam surgawimu. Itulah sebabnya aku menemukan tempat ini dan apa yang aku inginkan. Kata Dewa Suci Jin Yao dengan puas. Apakah ada yang kau inginkan di sini? Lin Tian melihat ke segala arah. Ia lalu tersenyum jahat dan berkata, jangan repot-repot mencarinya, aku sudah mengambilnya. Lin Tian memisahkan beberapa klon dan bayangan hantu miliknya, lalu memblokir jalan keluar. Tuan Suci Jin Yao itu tertawa aneh. Apa? Kau ingin menghentikanku? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, tetapi Tuan Suci Jin Yao mengejek. Lindi, aku benar-benar berani menunggumu di sini. Tentu saja, aku mendapatkan apa yang ingin kulakukan untuk menahanmu. Oh, coba aku lihat. Pada saat ini, sudut mulut Guru Suci Jin Yao melengkung membentuk senyum jahat. Segi 6 emas di kepala Lin Tian berkelebat sebelum menyelimuti tubuhnya. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Begitu terperangkap, kau tidak akan pernah bisa pergi. Selain itu, kau akan dihancurkan oleh 6 cahaya suci. Kata Holy Lord Jin Yao dengan bangga. Apakah itu yang kau pelajari di sini? Tanya Lin Tian. Tuan Suci Jin Yao berkata dengan bangga, benar. Itu semacam teknik ilahi. Itu bisa menjebak dan membunuh orang bersama-sama. Lin Tian tertawa, sementara Tuan Suci Jin Yao menatapnya dengan mata terbelalak. Apa yang kau tertawakan? Seberapa kuat benda ini? Apa kau yakin bisa mengalahkanku? Lin Tian bertanya, sementara Tuan Suci Jin Yao tersenyum aneh. Baiklah, lihat baik-baik.
Setelah mengatakan itu, kekuatan dahsyat itu mengepung Lin Tian seperti orang gila, menyebabkan Lin Tian tertahan sedikit demi sedikit. Bagaimana? Apakah bagus? Dia merasa bahwa item ini terlalu mudah digunakan, tetapi pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba menghilang. Ini, apa yang terjadi? Tuan Suci Jin Yao terkejut. Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Jangan bilang bahwa setelah bertarung denganku begitu lama, kamu masih belum melihat kemampuanku? Apa maksudmu? Teknik lompat luar angkasa, sebuah keterampilan yang memungkinkanmu melakukan perjalanan jarak pendek di luar angkasa. Lin Tianxie tertawa, tetapi Tuan Suci Jin Yao terkejut. Jadi, kamu baru saja keluar dari dalam? Bahkan jika aku tidak berteleportasi, aku masih memiliki bayangan dan klon. Apakah kau pikir kau dapat menghancurkan diriku yang sebenarnya? Lin Tian tersenyum tipis, sementara Tuan Suci Jin Yao berkata dengan cemas, ya aku akan menyegel semua bayangan dan klonmu. Setelah mengatakan itu, Holy Lord Jin Yao mengumpulkan kekuatannya. Setelah itu, bayangan dan klon Lin Tian semuanya melepaskan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di atas kepala mereka, menjebak mereka di sana. Lin Tian menggodanya, ya aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tahu kemampuan melompat di luar angkasa, mengapa kamu belum memahaminya? Dengan itu, Lin Tian berdiri di belakang Holy Lord Jin Yao. Mata Holy Lord Jin Yao melebar sebelum menatap Lin Tian seolah-olah dia sedang melihat monster. Jikamu. Bagaimana denganku? Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Guru Suci Jin Yao menjadi gelisah saat dia menatap Lin Tian dan melepaskan 6 cahaya ilahinya sekali lagi. Lin Tian mundur selangkah dan mengayunkan telapak tangannya ke udara. Shen Jin Yao awalnya terluka parah, tetapi sekarang dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa dilempar oleh Lin Tian. Boom! Holy Lord Jin Yao menabrak dinding. Kemudian, dia menatap Lin Tian dengan muram. Lindi, memangnya kenapa kalau kau membunuhku? Mungkinkah itu bisa mengubah orang-orang di alam ilahi yang ingin membunuhmu? Aku tidak tahu apakah itu bisa diubah, tetapi aku tahu siapa yang akan datang dan membuat masalah bagiku. Bahkan aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun, Tuan Suci Jin Yao tersenyum dengan noda darah di wajahnya. Lindi, apakah menurutmu kau masih Lindi yang menakutkan dari alam ilahi saat itu? Bukankah begitu? Lihatlah dirimu, kau hanyalah seorang kaisar abadi. Kau bahkan bukan seorang penguasa abadi, apalagi seorang dewa. Suatu hari nanti, aku akan menjadi dewa. Lin Tian menjawab, tetapi Guru Suci Jin Yao tertawa mengejek. Istana Danau Surgawi telah memerintahkan agar jalur alam surgawimu ditutup. Dengan kata lain, tidak akan pernah ada seorang pun di sini yang menjadi dewa dan akan pergi ke alam ilahi. Lin Tian mengerutkan kening. Bagaimanapun, Master Abadi dari alam surgawi sedang menuju ke alam ilahi dan harus melewati jalur yang ditentukan. Namun sekarang setelah jalur itu ditutup, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Ada apa? Takut? Haha. Saint Lord Jin Yao tertawa terbahak-bahak, dan Lin Tian memikirkan domain hantu, dinding di belakang aula kelahiran kembali, dan berkata, jika kamu bisa menutup alam surgawi ini, lalu bisakah kamu menutup dunia iblis, alam iblis, dan bahkan domain hantu? Agar benar-benar aman, aula kolam ilahi telah menyegel semua alam terkait di sekitar alam surgawi. Lin Tian bertanya setelah mengerti, jika kamu tampaknya sangat bahagia? Omong kosong, kau tidak akan pernah bisa pergi ke alam ilahi. Kau hanya bisa menunggu di sini sampai kau menjadi tua dan mati. Bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Semakin banyak Jin Yao berbicara, semakin ia merasa senang dengan dirinya sendiri. Bahkan jika aku tidak mati, kau tidak akan bisa melihatku. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Namun, Jin Yao hanya bisa melotot padanya dan berkata, pokoknya, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Setelah berkata demikian, Holy Lord Jin Yao mengaktifkan kekuatan di dalam tubuhnya, bermaksud untuk meledakkan energi di dalam tubuhnya. Lin Tian segera melakukan teknik lompatan ruang dan mengirimkan gelombang energi ke dalam tubuhnya sebelum tubuhnya meledak. Holy Lord Jin Yao yang terluka parah langsung patah semangat karena kekuatan dahsyat ini. Setelah energi di dalam tubuhnya memudar, dia berteriak, kau? Kau pikir kau bisa mati semudah itu? Mata Lin Tian berkilat saat dia langsung mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya dan menembus penghalang jiwa untuk mencapai ruang kesadaran pihak lain. Kau? Teriak Holy Lord Jin Yao dengan waspada. Lin Tian tersenyum aneh. Aku akan mengambil jiwamu.
Tuan Suci Jin Yao ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian telah mengaktifkan belenggu jiwa dan mengaitkannya, tidak membiarkannya melarikan diri. Tuan Suci Jin Yao yang terluka parah menjadi cemas. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku akan membuatmu tunduk sepenuhnya. Setelah Lin Tian menyelesaikan kalimatnya, dia langsung menariknya dan memasukkannya ke dalam jejak jiwa. Sementara itu, Shen Jin Yao benar-benar tercengang. Baru pada saat itulah Lin Tian meninggalkan ruang kesadarannya, dan dia menatapnya dan berkata, dihentikan ide bunuh diri. Kau! Holy Lord Jin Yao tidak mau menerima ini. Dia bahkan melotot marah ke arah Lin Tian. Namun, Lin Tian menatap Holy Lord Jin Yao dan berkata, ya aku tidak ingin membuang-buang napasku. Apa yang kamu inginkan? Jawab aku. Baiklah, jawab Holy Lord Jin Yao dengan muram. Di mana buku yang kamu bicarakan? Holy Master Jin Yao hanya bisa mengeluarkan peta kulit binatang dan memberikannya kepada Lin Tian. Setelah melihatnya sebentar, Lin Tian bertanya, lalu di mana buku ini? Holy Lord Jin Yao mengeluarkan sebuah buku emas dan menyerahkannya kepada Lin Tian. Ia kemudian berkata, semuanya ada di sini. Namun, saya baru mempelajarinya selama 2 tahun dan telah mempelajari manfaat dan biayanya. Setelah Lin Tian mengakui buku itu, ia mengambil buku itu dan mulai mempelajari isinya satu persatu. Metode kultivasi 6 cahaya ilahi dicatat dalam buku itu. Lin Tian menyerahkan ke 6 cahaya ilahi kepada para doppelgangernya untuk diolah. Kemudian, dia menatap Holy Lord Jin Yao dan bertanya, apakah The Divinary Passage benar-benar ditutup? Tuan Suci Jin Yao mengangguk, iya, kita hanya bisa turun. Kita tidak bisa naik. Lin Tian berkata dengan sungguh-sungguh, hierarki mana yang dapat memerintah seseorang dari istana Danau Dewa? Kau telah menyinggung banyak orang. Kemungkinan besar, banyak orang menginginkanmu mati. Holy Lord Jin Yao menjelaskan. Bab 2501 Balapan Ajaib. Mati. Kita masih harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan. Mata Lin Tian berbinar. Jin Yao tahu kalau Lin Tian kuat, jadi dia ragu sejenak sebelum menatap Lin Tian. Sudah ditutup. Aku punya caraku sendiri, kau tidak perlu khawatir. Shen Jin Yao bersikap skeptis. Sedangkan Lin Tian, dia menenangkan pikirannya dan berjalan keluar dari aula. Holy Lord Jin Yao hanya bisa mengikuti Lin Tian dalam diam. Sedangkan roh-roh binatang, mereka menatap Lin Tian dan Holy Lord Jin Yao dengan rasa ingin tahu. Di luar, Nangong yang tertawa dan berkata, lihat, kakak laki-lakiku telah menaklukkannya. Jin Aolai tampak memuja di wajahnya. Tuanku, dia sudah dewasa. Sangat kuat. Tuan Suci Jin Yao berjalan mendekat, menatap Jin Aolai dengan pandangan meremehkan, jangan menyanjungku. Jin Ao menampakkan ekspresi canggung, sementara Holy Lord Jin Yao menatap Lin Tian, apa yang akan kau lakukan pada kami selanjutnya? Pada saat ini, Holy Lord Jin Yao tahu bahwa kemungkinan dia terbunuh sangat tinggi, tetapi dia sudah siap secara mental. Paling buruk, dia akan mati saja. Lagi pula, kalian berdua adalah dewa, dan kalian punya beberapa kemampuan. Jadi, aku akan menahan kalian berdua di sini untuk sementara, tetapi kalian harus melindungi alam surgawiku dengan baik. Jika ada yang datang lagi, kalian harus menyelesaikannya untukku, mengerti? Apa? Apa? Holy Lord Jin Yao tercengang, sementara mulut Jin Aoli menganga lebar. Ada apa? Bagaimana pendapatmu? Lin Tian menatap mereka berdua, dan keduanya tahu bahwa ini sudah merupakan hasil terbaik, jadi mereka menggelengkan kepala, dan kemudian, Holy Lord Jin Yao berkata, baiklah, aku akan menjaga alam surgawi ini. Saya juga akan tetap berada di luar, mengendalikan serangga-serangga itu agar tidak lagi menyerang mereka yang berasal dari alam surgawi. Baiklah, selamat tinggal. Setelah itu, Lin Tian meraih Nangong Yan dan menghilang. Di mana dia? Saint Lord Jin Yao curiga, tetapi Jin Aolai terus bergumam, saya pikir jika saya menggunakan metode teleportasi itu, saya dapat langsung berteleportasi ke tempat manapun di alam surgawi. Pindah ke tempat manapun di alam surgawi. Tuan Suci Jin Yao tidak begitu mengerti. Jin Aolai tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Ketika Lin Tian dan Nangong Yan muncul kembali, mereka sudah berdiri di sebuah planet. Di planet ini, ada puncak gunung yang tampaknya mencapai langit. Pada saat yang sama, ada pusaran air di puncak gunung.
Kakak, tempat apa ini? Tempat ini adalah jalan menuju alam ilahi, dan orang-orang dari alam ilahi harus melewati tempat ini saat mereka turun. Jadi saya berencana untuk mencoba mendirikan formasi di sini. Akan sulit bagi mereka untuk muncul setelah mereka turun. Setelah Nangong Yan berkata, "Yo," dia pergi bersama Lin Tian ke puncak gunung sementara Lin Tian sibuk. Setelah hari ini, formasi telah selesai. Namun, ada tamu yang tak terduga. Dia membawa sebilah pisau yang dibungkus kain hitam dan tampak sangat muda, seolah-olah dia adalah seorang pemuda berusia 20-an yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Namun, auranya sangat kuat. "Mengapa kamu menutup lorong itu?" Pemuda itu menatap Lin Tian dengan dingin, sementara Lin Tian bertanya dengan bingung, "Ya, apakah itu ada hubungannya denganmu?" "Tentu saja." "Hubungan apa?" "Saya adalah penjaga alam surgawi." Pemuda itu menjawab, tetapi Lin Tian tersenyum pahit setelah mendengarnya. "Melindungi seluruh klan? Aku ingin tahu apa yang telah kau lindungi." "Kami dapat menjamin bahwa setiap penguasa abadi akan mencapai puncaknya. Setelah kesengsaraan surgawi, mereka dapat melanjutkan ke alam ilahi." Pemuda ini tampaknya membawa buku teks saat dia menghafal mereka satu persatu. Lin Tian tidak bisa menahan tawa, tetapi pemuda itu tidak mengerti. Apa yang kamu tertawakan?" "Ingin naik ke alam ilahi tidaklah mungkin, namun orang-orang dari alam ilahi dapat menemukan caranya, dan kemudian menyebabkan munculnya serangga-serangga yang mengerikan di seluruh alam surgawi, serta kematian sekelompok makhluk abadi. Klan kami sudah memikirkan cara untuk mengatasi serangga itu. Mengenai kematian sang abadi, kami tidak akan ikut campur." Lin Tian tersenyum pahit. Kalau begitu, kalian bisa berurusan dengan orang saleh dari alam ilahi? Kita akan menemukan jalannya." "Aku tidak ada sangkut pautnya dengan metodemu, tapi aku sudah menyiapkan formasi ini." Lin Tian menunjuk ke arah susunan itu dan berkata. Pemuda itu tidak senang dan segera mencabut pedangnya. Setelah melepaskan kainnya, pedang itu mulai memancarkan cahaya keemasan. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya dan formasi itu mulai bergetar. Lin Tian berkata dengan serius, sungguh kekuatan yang kuat." Nangong Yan juga terkejut. "Kakak, formasimu hampir habis." Lin Tian mengerutkan kening, aku butuh beberapa hari untuk menyelesaikannya." Namun, pemuda itu mengabaikannya dan terus menyiapkan potongan kedua. Lin Tian melambaikan tangannya dan pisau itu terbang ke tangan Lin Tian. "Cepatlah kembalikan pedang itu padaku, kalau tidak kau akan menyesalinya." "Menyesal? Aku tidak pernah menyesal," jawab Lin Tian. Pemuda itu membuat tanda silang aneh dengan tangannya lalu merentangkan kedua tangannya. Pedang itu langsung terasa dan melepaskan ki pedang yang kuat langsung ke arah Lin Tian. Namun, Lin Tian berhasil beralih ke avatar buminya. Bayangan bila pedang tidak melakukan apapun padanya. Pemuda itu tidak senang. Dia meraih pisau terbang itu dengan satu tangan dan menunjuk ke arah Lin Tian. "Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu mencuri pisauku lagi. Aku tidak menyangka kau dan pedang itu akan menyatu menjadi satu." Lin Tian tertawa ketika dia memikirkan gerakan pihak lain. "Baguslah kalau kamu tahu." Di sisi lain, Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa artinya menjadi satu dengan pedang?" Lin Tian menjelaskan, ketika bilah pedang telah disempurnakan hingga tingkat tertentu, ia dapat menyatu dengan seseorang. Dan bilah pedang semacam ini, selama pemiliknya menginginkannya, akan secara otomatis kembali dan tidak dibatasi oleh kekuatan lain. Kedengarannya sangat mengesankan. Nangong Yan berbisik sementara Lin Tian tersenyum, jika kau bertemu denganku, maka itu bukan apa-apa." Nangong Yan bingung. "Kamu masih bisa mengendalikannya seperti ini?" "Sulit untuk mengendalikannya, tapi aku bisa memberinya sedikit kesulitan." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia menghilang dari tempatnya dan pergi ke belakang pemuda itu dan menggoda. "Kamu bahkan tidak tahu di mana aku berada, tetapi kamu ingin berurusan denganku?" Pemuda itu mengira dirinya adalah orang yang sangat kuat. Jadi, ketika dia melihat Kaisar Dewa seperti Lin Tian berlari di belakangnya, dia langsung merasa tidak senang. "Kamu cukup mampu. Kemampuanku lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan." Setelah berkata demikian, Lin Tian menggunakan bayangan hantu untuk mencapai ujung bilah pedang itu. "Kau masih ingin menyentuh pedangku?" Lin Tian tersenyum aneh dan langsung memegang pisau itu dengan satu tangan. Pisau itu mulai pecah berkeping-keping. Hal itu membuat pemuda itu membelalakan matanya dan berkata dengan mata merah, kau,
kau benar-benar menghancurkan pedangku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena telah mengarahkan pisau kepadaku. Lin Tian minggir dan tertawa. Pemuda itu menjadi bingung dan jengkel. Aku, Dao Ying, pasti akan menghancurkanmu. Orang bernama Dao Ying ini menyilangkan lengannya lagi dan mulai menyerang Lin Tian dengan ganas. Lin Tian tersenyum aneh dan beralih ke avatar bumi miliknya. Ia membiarkan cahaya keemasan menyerangnya sementara Saberhawk meraung frustrasi. Ya, aku akan membiarkanmu menghancurkan pedangku. Bab 2502 dipimpin. Kamu sendiri yang memprovokasiku, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Lin Tian tidak akan bersikap baik pada bocah kecil ini, terutama karena dia telah merusak formasi yang telah dia buat susah payah untuk menyelesaikannya. Dao Ying mendengus ketika melihat Lin Tian begitu sombong. Ya, apakah kau percaya bahwa aku akan memanggil orang-orang dari keluarga pelindung kita dan membunuhmu? Bunuh aku? Biarkan aku melihat orang macam apa kalian, keluarga pelindung. Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius. Dao Ying menatapnya, ya apakah kau ingin melihat? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat cukup banyak. Setelah berkata demikian, Dao Ying mengeluarkan jimat pemanggil dan memanggil yang lain, kakak senior, kemarilah dan bantu. Dari sisi lain jimat pemanggil, terdengar suara bingung. Adik muda, ada apa? Kakak senior, ada bajingan yang membuat formasi di jalan menuju alam ilahi, dan bahkan menghancurkan pedangku. Oh, siapa yang berani menghancurkan pedangmu? Suara di seberang terdengar mencurigakan. Kau akan tahu saat kau datang. Dao Ying merasa tertekan. Baiklah, aku akan segera ke sana. Setelah itu, jimat pemanggil menghilang dan Dao Ying menatap Lin Tian. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan pergi. Jadi bagaimana kalau aku tidak pergi? Kakak seniorku pasti akan mengajarimu cara menjadi orang baik. Dao Ying mendengus, tetapi Lin Tian tidak setuju. Jikalau begitu aku ingin melihatnya. Tiba-tiba, sebuah pedang terbang dan ada bayangan di pedang itu. Itu adalah seorang pemuda lainnya. Pemuda itu samar-samar terlihat, seolah-olah dia telah memasuki kondisi khusus. Ketika Dao Ying melihatnya, dia langsung berkata dengan gembira, kakak senior, itu dia. Orang itu berdiri di atas pedang, menatap Lin Tian, lalu melihat ke arah formasi, dan berkata dengan dingin, ya apa maksudmu? Lin Tian menunjuk ke arah Dao Ying dan berkata, biarkan kakak mudamu menjelaskannya padamu. Orang itu bingung saat Dao Ying menjelaskan kisah Lin Tian kepadanya. Namun, orang itu menatap Lin Tian dan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa jalan menuju alam ilahi ditutup? Saya menangkap beberapa orang dari alam ilahi. Mereka memberitahu saya tentang hal itu. Lin Tian menjelaskan, tetapi orang ini masih ragu-ragu. Ya apakah Anda yakin? Bagaimanapun, aku sudah memberitahumu. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Lin Tian berkata, sementara Dao Ying berkata dengan marah, kakak senior, jangan bicara omong kosong dengannya. Jangan khawatir, biarkan aku bicara padanya. Pemuda itu lebih sabar, tetapi Saberhawk ini tidak. Dia bahkan memiliki ekspresi tertekan di wajahnya. Pemuda itu menatap Lin Tian dan berkata, namaku Su Yunfan, aku murid dari suku penjaga. Melindungi seluruh klan? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Lin Tian curiga, tetapi Su Yunfan terus menjelaskan, jika kami, keluarga pelindung, biasanya tidak menunjukkan wajah kami kecuali jika sesuatu terjadi pada alam surgawi kami atau jika sesuatu terjadi pada lorong. Oh, maksudku, kamu sudah berada di alam surgawi selama bertahun-tahun? Ya, kami telah tinggal di alam surga selama bertahun-tahun. Hanya saja orang-orang di dunia luar tidak mengetahuinya, kata Su Yunfan. Lin Tian hanya bisa berkata, kalau begitu, sebaiknya kau tarik kembali penjelasan yang baru saja kuberikan. Selain itu, jangan biarkan orang-orangmu membuka formasi ini. Kalau tidak, kau harus menanggung sendiri akibatnya. Dao Ying panik, kakak senior, apakah kamu melihat betapa sombongnya anak ini? Su Yunfan menatap Lin Tian dan berkata, aku tidak bisa mendengarkan ceritamu yang sepihak, jadi silakan ikut denganku dan jelaskan kepada para tetua bahwa jika mereka setuju, kita tidak akan menghancurkannya. Tetapi jika mereka tidak setuju, maka aku sangat menyesal, kita pasti akan menyelesaikannya. Lin Tian ingin melihat di mana klan penjaga ini tinggal, jadi dia berkata kepada mereka, baiklah, tunjukkan jalannya. Silakan.
Su Yunfan menyapanya dengan sopan, tetapi Dao Ying tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menoleh ke Su Yunfan dan bertanya, kakak senior, mengapa kamu bersikap begitu sopan padanya? Kita pergi dulu. Su Yunfan segera memimpin jalan, sementara Dao Ying mengikuti di belakang tanpa daya. Di sisi lain, Lin Tian dan Nangong yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Adapun Su Yunfan, dia berkata kepada Dao Ying, dia hanya seorang kaisar abadi, tetapi dia bisa mengalahkanmu. Lebih jauh lagi, dia bahkan bisa menangkap dewa. Apakah menurutmu dia lemah? Dao Ying menjawab dengan muram, dia memang kuat, tapi menurutku kita tidak perlu bersikap sopan padanya karena alasan ini, kan? Bawa dia kembali ke markas kita dulu, dan serahkan semuanya pada tetua, jelas Su Yunfan. Dao Ying hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah kalau begitu. Begitu saja, setelah beberapa waktu, semua orang tiba di sebuah planet, dan planet ini memiliki penghalang pelindung di sekelilingnya. Lapisan pelindung ini membuat planet tampak transparan dari luar, mustahil untuk melihat keberadaannya. Namun, Lin Tian datang ke planet ini tepat setelah dia melewatinya. Nangong yang terkejut, kakak, tidak ada apa-apa tadi, mengapa sebuah planet tiba-tiba muncul? Itu adalah formasi penyembunyian yang hebat. Lin Tian menjelaskan dan Nangong yang berkata dengan ragu, tempat apa ini? Sebenarnya ada susunan penyembunyian di sini. Su Yunfan kemudian memperkenalkan, ini adalah planet yang akan kita jaga. Kamu juga bisa menyebutnya, planet tua. Nangong yang merasa nama ini terlalu aneh, tetapi Su Yunfan berkata, tolong. Setelah itu, Su Yunfan dan Dao Ying membawa Lin Tian dan pria lainnya ke sebuah jalan setapak. Orang-orang beterbangan di mana-mana. Tidak hanya itu, orang-orang ini semuanya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, dan semuanya berbakat. Aku tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak ahli di alam surgawi. Lin Tian sedikit terkejut, tetapi Su Yunfan tersenyum dan berkata, orang-orang di sini semuanya adalah eksistensi tingkat dewa. Lin Tian tersenyum pahit, saya selalu berpikir bahwa tidak banyak dewa di alam surgawi. Saya hanya tidak menyangka bahwa sebagian besar dari mereka akan berkumpul di sini. Su Yunfan tersenyum tanpa sepatah kata pun, jelas-jelas menerima pujian Lin Tian. Pada saat ini, orang-orang di dekatnya menatap Lin Tian dan saudara perempuannya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, mereka adalah orang luar. Su Yunfan menunggu sampai semua orang tiba di luar istana, lalu berkata, tunggu di sini, aku akan pergi dan memanggil para tetua untuk memberitahu mereka. Benar. Lin Tian mengangguk, dan Su Yunfan segera memasuki aula. Tetapi Dao Ying tidak mau, terutama ketika dia memikirkan bilah pedang yang patah sebelumnya. Jadi dia berkata kepada para penonton, semuanya, orang ini menyegel jalan menuju alam ilahi, dan juga memerintahkanku untuk tidak membukanya. Apa? Jelas bahwa orang-orang ini juga berencana untuk pergi ke alam ilahi, tetapi sekarang jalannya telah disegel, itu berarti mereka tidak bisa pergi. Oleh karena itu, beberapa orang mulai menatap Lin Tian, bocah, kau sangat berani. Beraninya kau menyegel lorong itu? Nak, tahukah kau apa arti lorong tertutup? Kamu mau mati? Lin Tian tidak menyangka bahwa elang pedang akan membawa perang ke titik ini. Dia tersenyum dan berkata, saya sarankan Anda, jangan biarkan mereka menyinggung saya. Jika tidak, saya tidak dapat menjamin apa konsekuensinya nanti. Dao Ying tidak hanya tidak takut, dia berkata kepada orang banyak, apakah kalian semua mendengarnya? Dia mengancamku. Orang-orang ini langsung marah. Beberapa dari mereka langsung menyerang Lin Tian dari belakang. Siapa yang tahu bahwa Nangong Yan akan langsung melepaskan cilingkinya. Orang itu membeku di tempat sementara yang lain semua menatap dengan mata terbelalak.